Presiden Joko Widodo akhirnya blak-blakan bahwa dirinya akan cawe-cawe pada pemilu 2024. Meski dengan dalih untuk memastikan presiden berikutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun kekhawatiran muncul karena kata cawe-cawe yang dipakai presiden bisa saja bermakna pemaksaan kehendak. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Itulah salah satu pesan Presiden Jokowi dalam pidato puncak peringatan Hari Lahir Pancasila pada pekan ini. Memastikan kesinambungan dan keberlanjutan tampaknya menjadi prioritas kerja Presiden Jokowi di penghujung masa jabatan. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Beberapa bulan belakangan, Presiden Jokowi terus menggaungkan narasi kesinambungan dan keberlanjutan. Berbagai manuver politik dilakukan dengan alasan untuk mengamankan legasi Jokowi di masa depan. Parpol koalisi pun diorkestrasi agar sikap politik menopang ambisi Jokowi. Hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Narasi kesinambungan dan keberlanjutan awalnya dilihat sebagai sebuah kewajaran. Narasi itu dianggap sebagai aspirasi seorang bapak bangsa yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah, itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Namun metode yang digunakan Presiden Jokowi makin tak sejalan dengan prinsip demokrasi. Pekan ini terungkap niat Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam pesta demokrasi. Saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di istana, Presiden Jokowi menjelaskan motivasi politik cawe-cawenya, yaitu untuk memastikan presiden berikutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita tidak menginginkan apa yang sudah dikerjakan dalam 10 tahun kali ini, ya nanti kemungkinan atau patut diduga atau ada indikasi potensi itu terganggu atau diganggu. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang turun tangan untuk menyiapkan penggantinya. Dengan dalih untuk kepentingan negara, Presiden Jokowi melegitimasi berbagai manuver politiknya. Padahal ada alasan kuat mengapa presiden diminta menjauhi kepentingan politik sesaat. Kalau presiden tidak netral, hanya sebagian partai diundang, sebagian tidak, itu sudah berpihak. Di tangan presiden itu ada hukum, ada birokrasi, ada APBN ribuan triliun, ada aparat, ada polisi, ada intel. Itu bisa dikerahkan ke sana kemari. Boleh jadi ada itikat baik di balik sikap Jokowi, namun pengamat menilai politik cawe-cawe dapat berdampak buruk terhadap proses demokrasi. Ya, dampaknya terkait dengan hal ini adalah ada muncul kekhawatiran sejumlah pihak bagaimana kemudian kekuasaan negara menjadi tidak netral. Kalau misal negara tidak netral, maka kemudian proses demokrasi dalam konteks pemilu di 2024 menjadi dipertanyakan kredibilitas, keterbukaan, dan juga rasa keadilannya. Narasi keberlanjutan sangat mudah diselewengkan sebagai dalih melanggengkan kekuasaan. Cukup sulit mencari kebenaran penggunaan narasi kesinambungan dan keberlanjutan sebagai alasan memanipulasi suksesi kepemimpinan. Faktanya, kita memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya menyatakan, pemerintah merancang rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program pembangunan presiden terpilih.
Itu artinya program kerja setiap presiden baru harus berpedoman pada rencana yang dibuat pada era presiden sebelumnya. Jadi tak perlu Jokowi repot menyiapkan pengganti. Cukup siapkan rencana pembangunan untuk masa 2025 hingga 2045. Begitu pula kepastian kesinambungan dan keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu artinya siapapun yang terpilih sebagai presiden wajib melanjutkan pembangunan IKN. Faktanya, sejumlah program unggulan Presiden Jokowi butuh waktu puluhan tahun ke depan. Program hilirisasi industri misalnya dipastikan Luhut Binsar Panjaitan tidak akan selesai hingga 2040. Sedangkan program transisi energi untuk mencapai net zero emission ditargetkan baru tercapai pada 2060. Begitu pula pembangunan IKN yang dibagi dalam 3 tahap hingga 2045. Akan celaka jadinya bila kesinambungan dan keberlanjutan diperlakukan Jokowi sebagai warisan yang diberikan kepada sosok yang direstuinya. Indonesia bukan negara monarki, namun menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, setiap pemimpin tidak diharamkan memiliki gaya tersendiri, asalkan bertujuan untuk membangun negeri. Kebutuhan tetap, pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintahan yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin, masing-masing pemerintahan. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan, tidak ada. Yang berbeda cara. Jangan kita lupakan, rezim Orde Baru memakai narasi kesinambungan dan keberlanjutan untuk melanggengkan kekuasaan. Agar gejolak politik dapat dihindari, Pak Harto memimpin dengan tangan besi. Demokrasi dimanipulasi agar kelompok penguasa selalu memenangi kompetisi. Orde Baru tidak mengenal oposisi karena lawan politik selalu direpresi. Namun rakyat akhirnya menyadari demokrasi lebih berharga daripada pertumbuhan ekonomi. Melalui gerakan reformasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi dapat kita nikmati hingga saat ini. Tak heran bila baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengingatkan adalah rakyat yang menentukan suksesi kepemimpinan, bukan tangan-tangan kekuasaan. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Itu adalah proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang bangsa. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji